Tari adalah seorang yang memiliki usaha kecil-kecilan di rumahnya yaitu berjualan nugget. Namun walaupun kecil-kecilan, banyak orang yang suka membeli nugget buatannya. Mbak Tari, saya beli 5 bungkus ya. Seperti biasa, anak-anak saya suka banget sama nugget buatan Mbak Tari. Wah, senangnya dengar itu. Tenang aja, semua nugget hari ini digoreng sampai garing dan renyah. Pasti puas deh. Kalau pagi-pagi nggak beli nugget di sini rasanya kayak ada yang kurang, udah jadi rutinitas tiap hari. Ya, walaupun kalau dimakan masih hangat, nggak ada tandingannya sih. Maaf, Mbak, saya kemarin beli nugget di sini. Dan setelah makan saya langsung berasa mual dan perut melilit. Saya cuma pengen nanya, bahannya aman kan? Hah? Serius kamu sakit setelah makan nuggetku? Tapi yang lain baik-baik aja tuh. Mungkin kamu salah makan sesuatu sebelumnya? Aku juga beli tadi pagi, tapi nggak kenapa-kenapa kok. Bahkan anakku nambah 2 kali. Tapi beneran, Mbak, saya nggak makan yang lain. Cuma nugget ini rasanya beda dari biasanya. Kayak ada bau yang aneh pas digigit. Ya, kadang lidah orang mah beda-beda ya. Tapi sumpah, bahan-bahan yang aku pakai semuanya segar. Mana mungkin lah. Lagi kecapean mungkin atau masuk angin aja, Ibu. Bisa juga karena kamu makannya buru-buru, Bro. Apalagi perut kamu kosong. Nugget tuh digoreng panas-panas. Bisa kaget perutnya. Ya udahlah. Tapi ya saya cuma kasih tahu aja ya. Siapa tahu ada yang ngalamin hal yang sama. Saya cuma pengen semua orang aman. Terima kasih udah kasih tahu ya, Bu. Tapi tenang kok, kalau ada yang bener-bener sakit karena makan di sini, saya bakalan tanggung jawab. Maaf ya, tadi agak rame. Nih, pesanan 5 bungkusnya udah jadi. Hangat banget, langsung dimakan pasti makin enak. Makasih ya Mbak Tari, semoga makin laris dan rezekinya ngalir terus. Amin. Amin. Doanya semoga nuggetku selalu bikin bahagia orang yang makan ya, Pak. Namun dibalik itu semua, para pelanggan setianya tidak tahu bahan apa yang sebenarnya digunakan oleh Tari untuk membuat nuggetnya tersebut. Tari, pagi-pagi udah nyari ayam lagi, mau yang segar bagian dada atau paha? Pagi, Pak Saman. Hari ini saya nggak butuh yang segar. Nah, biasa, saya mau ambil yang di ember itu aja. Loh, kok yang itu Mbak? Tuh ayam udah disisihin, ada dagingnya yang udah bau juga. Iya, saya tahu, Pak. Ya saya memang lagi cari yang begituan, bukan buat makan ikan di rumah loh. Tapi biasanya Mbak kan beli yang bagus, ini malah nyari yang setengah busuk. Emang ikannya doyan yang begitu? Iya, Pak, justru itu ikannya makin lahap makannya kalau dikasih yang udah agak lembek begini. Lebih gampang digunyah. Ya udah, tapi saya ingetin ya, ini nggak layak konsumsi manusia ya Mbak. Saya takut salah paham nanti. Santai aja lah, Pak. Saya emang nggak akan mungkin kasih ikan kayak gini ke orang-orang. Lagi pula, siapa juga sih yang mau makan ayam bau? Ya, jelas buat ikan saya dong. Ini 5 potong ya, saya kasih harga paling murah deh. Tapi jangan salahkan saya kalau ikannya mabuk nanti. Nggak bakal, Pak. Ya ampun, ikan-ikan saya mah udah biasa makan makanan yang begitu. Malah jadi tambah besar, cepat dia gede ya. Ya udah, semoga puas ya. Tapi kalau suatu hari butuh yang segar, kabarin aja, saya stok banyak kok. Siap, Pak Saman. Tapi untuk sekarang yang penting bisa bikin perut makhluk hidup kenyang dulu aja. Ternyata selama ini Tari berjualan menggunakan daging ayam afkiran yang sudah setengah busuk atau bahkan ada yang sudah busuk. Orang-orang itu nggak pernah tahu bedanya ayam segar sama ayam afkiran. Selama dibumbuin enak, semua juga bakalan suka. 5 menit kemudian. Aku bukannya jahat. Aku tuh cuma lebih pintar dari mereka aja. Aku tahu gimana caranya untung besar tanpa keluar biaya banyak.
5 menit kemudian. Selama ini nggak ada yang curiga kan? Mereka pikir semua bersih dan juga higienis. Ya, padahal kalau tau kenyataannya, Ewi bisa muntah semua. Sedikit trik kotor demi uang besar itu wajar. Aku nggak nyolong. Cuma pinter manfaatin. Kan kalau dengan cara ini, aku bisa punya rumah sendiri, mobil sendiri, dan hidup tanpa harus kerja capek-capek selamanya. Namun suatu hari saat dia belanja di pasar lagi untuk membeli ayam afkiran, stok ayam afkiran sedang kosong. Pak Saman, ayam yang di ember itu mana ya Pak? Saya butuh 5 potong lagi nih. Hari ini semua ayam datangnya bagus semua Mbak Tari, gak ada yang afkiran. Saya juga kaget. Serius Pak? Nggak ada sama sekali. Bahkan yang agak-agak lembek gitu nggak ada juga Pak. Gak ada Mbak, hari ini panennya sehat semua, malah banyak yang minta lebih. Ya sebenarnya bisa aja sih Pak, aku beli yang ini. Masa lebih bersih, jual lebih mahal. Tapi ya untungnya nggak seberapa. Kalau emang buat ikan di rumah ayam segar juga gak masalah kan Mbak? Iya, iya sih. Tapi cari yang agak lembek dikit Pak, yang lebih lembek. Saya coba cari di tempat lain aja deh Pak ya. Ya sudah, hati-hati ya Mbak, kalau sore nanti ada yang rusak ya saya kabari. Oke, makasih Pak. Semoga ada tempat lain yang masih punya stok spesial. Bukannya menggunakan ayam yang bagus dan lebih layak pakai, tapi malah tetap mencari orang yang menjual ayam afkiran. Namun setelah berjam-jam berkeliling, dia tidak juga menemukannya. Udah ke 4 tempat dan semuanya nihil. Masa iya sih hari ini gak ada yang jual ayam afkiran? Ya kalau begini terus bisa kacau semua rencana aku. Tiba-tiba datang Vina, teman lama Tari yang dulu satu kampus. Ih, kamu ngapain sendirian duduk termenung kayak orang habis kehilangan sesuatu? Vina, aku cuma lagi istirahat aja nih. Tadi habis muter pasar, kakiku pegel semua. Muter pasar sampai segalau ini. Jangan bohong deh. Wajah kamu tuh kayak lagi nyimpen masalah berat, tahu nggak? Enggak, serius. Aku tuh cuma lagi nyari bahan buat makan ikan di kolam rumahku. Kamu tahu kan? Tapi kok kayak hari ini tuh susah banget deh nyari banget gitu ayam yang biasa aku beli buat ikanku. Oh iya? Lah, kamu punya kolam ikan di rumah, Tari? Sejak kapan? Iya, aku baru denger loh. Ya baru beberapa bulan inilah aku coba ternak ikan. Siapa tahu bisa jadi tambahan usaha gitu. Cuma ya ikannya rewel, makanya juga milih-milih. Aneh. Wah, keren juga. Tapi ngomong-ngomong soal usaha, aku juga lagi pusing nih mikirin kandang ayamku. Semua ayamku mati seminggu ini. Hati aku jadi sakit. Aku udah rawat ayam itu tapi mereka pada mati. Ya ampun Vi, mati semua? Kok bisa? Ya ampun. Gak tahu Tar, mungkin cuaca atau makanan. Yang jelas semua ayamku gagal panen. Aku udah gak bisa dapat pemasukan dari sana. Tari langsung berpikir cepat, wajahnya sempat termenung. Namun senyum licik pelan-pelan muncul di bibirnya. Kalau ayam-ayam itu masih ada dan belum dibuang, boleh aku lihat nggak, Vin? Siapa tahu masih bisa aku pakai buat kolam ikan tadi. Buat makanan ikan. Serius kamu mau pakai ayam mati, Tar? Iya, ya selama nggak terlalu busuk dan masih bisa dipotong kecil, bisa banget lah. Kan buat ikan juga sih, bukan buat manusia. Bener sih. Ya udah. Kalau kamu yakin, tapi nanti lihat dulu ya, biar kamu nilai sendiri ayam-ayam aku. Kalau masih bagus ya kamu ambil aja. Sip. Kalau cocok aku beli semua deh. Ya lumayan buat stok beberapa minggu ke depan, biar aku nggak usah pusing-pusing cari di pasar. Ayo kita ke rumahku sekarang, biar kamu lihat langsung. Mereka kemudian pergi ke rumah Vina untuk melihat kondisi ayam-ayam Vina yang sudah tewas.
Nah, ini dia, Tari. Kamu lihat sendiri. Ayam-ayamku mati semua kan sejak seminggu yang lalu. Aku sampai bingung tahu mau diapain. Ya ampun Vina, ini mah banyak banget ya. Pasti kamu sedih banget kan lihat semuanya jadi gini. Tapi aku juga kaget loh, aku pikir cuma beberapa ekor aja. Iya, aku tuh sempat berharap masih bisa selamatin beberapa ekor ayam aku, tapi ternyata semuanya nggak kuat. Padahal aku udah coba rawat sebaik mungkin, tapi tetap mati satu-satu. Aku ngerti banget perasaan kamu, Vin. Pasti rasanya kayak kehilangan harapan gitu kan? Karena dari peternakan ini juga kamu nyari nafkah, betul kan? Betul, aku sempet nangis sendiri mikirin gimana besok-besok bisa makan apa. Tapi ya udahlah, mungkin memang belum rezekiku. BTW, kamu yakin ini mau beli ayam-ayamku? Iya, Vin. Aku mau coba dulu lah, 3 kilo aja. Soalnya kalau buat makanan ikan, aku harus pastikan dulu mereka doyan. Nanti kalau cocok, aku pasti balik lagi buat beli sisanya. Oh, iya ya. Kamu punya kolam ikan di rumah. Aku lupa terus loh sama hobi kamu yang satu itu. Tapi ya, aku sudah ambilin 3 kilo dulu ya. Iya, Vin. Tolong ya, kira-kira masih kelihatan bagus aja. Kalau bisa, ya nggak terlalu lembek lah. Aku takut nanti ikannya malah nggak doyan. Tenang aja, aku ambilin yang masih lumayan segar walaupun udah mati. Tapi kamu hati-hati ya. Kamu hati-hati bawanya, jangan sampai kececeran di jalan. Tenang, Vin. Aku bawa pakai wadah yang aman kok. Besok aku datang lagi ya. Aku yakin ikanku pasti suka dan aku juga bantu kamu supaya bangkai ini nggak mubazir. 5 menit kemudian. Setelah mendapat ayam itu, Tari kemudian pulang ke rumahnya dan berniat akan langsung mengolah ayam mati itu menjadi nugget. Tari, kamu dari pagi nggak pulang-pulang. Ibu khawatir tahu. Kamu itu perempuan, jangan keluyuran sampai malam begini. Apa kamu nggak sadar waktu? Aku cuma belanja bahan, Bu. Tadi sekalian mampir ke rumah teman, ngobrol sebentar. Gak usah dilebih-lebihin juga kali, aku bukan anak kecil. Tapi ini udah malam, Tari. Ibu udah cari kamu kemana-mana. Kamu tahu gak betapa paniknya ibu tadi? Tiba-tiba hilang tanpa kabar begini. Ibu mencium bau tak sedap dari plastik yang dibawa oleh Tari. Tari, ini bau apa ya? Ih, kok dari plastik yang kamu bawa? Iya, Miss banget, baunya aneh. Kamu bawa apa sih sebenarnya? Ya ini cuma daging ayam, Bu. Nggak usah ikut campur urusan yang bukan. Ya ibu nggak usah perlu tahu gitu loh. Aku capek, masuk ke dapur dulu. Tari, ibu tanya baik-baik, kenapa baunya begini? Daging ayam dari mana? Jangan bilang kamu beli ayam yang udah nggak layak dimakan ya? Ya, ini daging ayam yang udah busuk. Kenapa? Nah, aku beli murah. Dan aku bisa dapat untung lebih banyak. Salah terus kalau aku kayak gini. Ya Allah, Tari. Jangan bilang selama ini nugget yang kamu jual itu kamu buat dari daging ayam yang kayak begini. Ya, Ibu. Aku pakai ayam akhiran. Ayam mati, ayam yang orang lain pada nggak mau. Tapi nyatanya laku semua dan aku dapat untung. Hidup itu butuh pintar cari celah, Bu. Nggak usah katrok deh. Kamu itu anak perempuan, ibu satu-satunya, Tari. Ibu nggak ajarin kamu buat curang begitu. Itu makanan dimakan orang, digoreng. Gimana kalau mereka sakit, Tari? Ya, semua orang juga cari untung, Bu. Aku mah cuma lebih cerdik sedikit doang. Selama ini juga nggak ada yang komplain kok. Orang cuma peduli enak atau murah. Bukan dari mana itu datang. Tari, kamu harus berhenti. Ibu nggak bisa biarin kamu terus begini. Ini sudah keterlaluan. Kamu bukan Tari yang ibu kenal. Udah, Bu, jangan ikut campur lagi. Ini usahaku, bukan usaha ibu. Kalau ibu nggak suka, ibu diem aja. Aku nggak minta ibu buat bantu kok.
Namun saat Tari dan ibunya sedang bertengkar, seorang datang untuk menemui Tari. Permisi Bu, saya mau bicara soal anak saya yang semalam masuk rumah sakit. Katanya sebelum sakit dia sempat beli nugget dari sini. Maaf Pak, saya rasa Bapak salah orang. Nugget yang saya jual selalu habis dan tidak pernah ada komplain apapun dari pembeli sebelumnya. Saya tidak bilang semua nugget ibu itu bermasalah. Tapi anak saya itu muntah-muntah parah Bu setelah makan nugget yang dia beli sore kemarin. Saya cuma minta penjelasannya saja dari ibu sebagai penjual nuggetnya. Ya, kalau cuma satu orang yang sakit mah, itu belum tentu karena nugget saya, Pak. Ya bisa jadi dia makan makanan lain atau punya alergi tertentu. Jangan jadi tiba-tiba nyalahin nugget saya. Tapi Bu, anak saya itu sehat-sehat saja sebelumnya. Setelah makan nugget itu dia langsung demam tinggi dan mual semalaman. Sampai sekarang masih dirawat. Ya nuduh orang itu gak ada bukti seenaknya ya. Itu salah, gak adil. Ya saya gak bisa gitu dong, disalahin cuma gara-gara satu kejadian kayak gitu. Saya tidak mau ribut Bu, saya cuma minta tanggung jawab sedikit. Setidaknya periksa lagi lah bahan-bahan yang ibu pakai untuk jualan itu. Sekali lagi ya Pak, saya tegaskan, saya tidak merasa bersalah dalam hal ini. Kalau Bapak tetap bersikeras menuduh saya, silakan bawa bukti yang benar. Jangan cuma berdasarkan dugaan semata. Baiklah kalau memang begitu, tapi ingat kebenaran pasti akan muncul. Saya akan cari tahu lebih lanjut dan kalau memang ada yang tidak beres, saya tidak akan tinggal diam ya. Karena tidak ada bukti yang jelas, bapak itu kemudian pergi dan keesokan harinya Tari berjualan seperti biasa, namun mulai ada beberapa pelanggan yang mengeluhkan nugget buatannya. Tari, maaf ya, aku cuma mau nanya. Kemarin itu aku beli nugget dari kamu dan malamnya perutku sampai nggak bisa tidur. Apa kamu yakin daging nuggetmu itu masih segar semua? Waduh, Bu Lastri, aku ikut prihatin banget nih dengernya. Tapi aku pastikan semua nuggetku itu pakai bahan yang segar kok, Bu. Ya aku tiap pagi pilih sendiri tuh bahan-bahannya dari pasar. Dagingnya segar, bumbunya segar. Ya mungkin perut ibu lagi masuk angin kali ya. Soalnya kan semalam habis hujan, Bu. Lah, aku juga kemarin sempat mules-mules habis makan nugget dari sini. Ya, gak pernah kenapa-kenapa. Tari, jangan-jangan minyak yang udah kepakai itu. Jangan-jangan minyak yang udah kepakai berkali-kali ya. Aduh, Pak Bagio, tenang aja. Minyaknya juga aku ganti tiap 2 hari sekali. Aku ngerti banget loh, Pak. Pentingnya kebersihan buat pelanggan itu. Ya tapi kalau memang Bapak sama Ibu merasa nggak enak badan, nanti aku kasih teh anget deh biar agak lega. Ada apa ini, Tari? Kenapa pelanggan-pelanggan ribut pagi-pagi begini? Kamu nggak bikin masalah kan? Enggak kok, Bu. Cuma tadi Bu Lastri dan Pak Gio kayak ngerasa nggak enak badan habis makan nuggetku. Ya tapi kan aku udah jelasin semua bersih dan aman. Ya mungkin mereka kebanyakan makan gorengan aja. Aku juga sempat dengar dari tetangga katanya anaknya sakit perut habis makan nugget dari sini. Tapi aku pikir bisa aja karena dia itu makannya sama sambal terasi pedasnya, Tari. Kamu harus lebih hati-hati ya. Iya Pak Joko, makasih ya atas masukannya. Aku memang selalu berusaha buat jaga kualitas. Tapi aku janji hari ini aku bakal lebih perhatikan semuanya. Aku juga mau tambah pengawasan pas ngolahnya. Ya udah deh Tari, aku percaya sama kamu. Soalnya dari dulu kamu selalu rajin dan ramah juga. Mungkin aku aja yang kurang fit kemarin. Iya dek, aku ambil seporsi lagi ya. Tapi nanti kalau aku sakit lagi, kamu harus gantiin teh manis dan biskuit ya. Siap Pak Bagio. Kalau Bapak sakit lagi, nanti aku antar biskuit 1 kaleng deh sekalian. Tapi insya Allah aman kok Pak. Saya jaga betul semuanya. Dan dagangan hari itu laku seperti biasanya. Dia juga mendapat untung yang banyak. 1, 2, 3. Akhirnya cukup juga buat beli bangkai ayam dari rumah Vina.
Kalau aku bisa angkut semuanya hari ini, itu bisa buat nugget untuk 1 minggu penuh. Untung banget. Kamu hitung buat apa itu uangnya, Tari? Nggak biasanya kamu segembira ini siang-siang begini. Oh, ini Bu, uang dari jualan kemarin sama hari ini. Aku lagi kepikiran buat beli bahan dalam jumlah besar. Biar bisa simpan stok sekalian. Ya udah ya, aku mau pergi dulu nyari stok ayam. Tapi, Nak, kamu nggak pakai bangkai ayam kan? Ya emangnya kalau aku pakai kenapa? Salah. Udah deh, ibu itu diem aja. Nggak usah deh, nggak usah ibu itu sampai bilang-bilang orang ya kok. Aku itu buat nuggetnya pakai daging ayam yang udah nggak layak pakai. Kalau ibu sampai bilang, lihat aja nanti. Tapi Nak, udah Bu. Aku mau pergi dulu deh. Ada urusan yang lebih penting. Bye. Ternyata Tari pergi ke tempat Pak Samin untuk menyewa mobil karena Tari tidak bisa mengangkut semua bangkai ayam di rumahnya Vina sendirian. Pak Samin, aku butuh bantuan nih. Aku mau angkut ayam dari rumah teman, tapi nggak cukup kalau cuma pakai motor. Mobil Bapak bisa aku pinjam nggak? Hari ini aja. Waduh Tari, mobil bisa kamu pakai. Tapi hari ini aku nggak bisa nyetirin. Anak aku masuk rumah sakit. Aku harus ke klinik siang ini. Kalau kamu nekat bawa sendiri, silakan. Tapi kamu hati-hati ya, itu mobil tua. Nggak apa-apa Pak. Aku bisa kok bawa sendiri. Jago nih aku bawa mobil. Aku juga udah pernah kali nyetir dikit-dikit, tapi ya asal bisa jalan dan remnya pakem ya aman sih pastinya Pak. Ya pokoknya aku bayar sewanya ya kayak biasa. Kunci mobilnya di bawah meja kecil bensin, tinggal setengah tangki. Jangan dipaksa kalau nanjak ya, mesinnya udah batuk-batuk. Sip, Pak Samin, makasih banyak. Nanti aku kembaliin mobilnya pas sore. Ya aku janji bakalan hati-hati banget. Nggak akan ya lecet dikit. Nggak apa-apa lah ya Pak ya. Namun ternyata itu adalah kali pertama Tari mengendarai mobil seorang diri. Oke Tari, kamu bisa. Ini cuma mobil tua. Jalannya juga sepi kok. Gak usah tegang gitu, injek gas pelan. Lurus aja, jangan liatin kanan kiri. Fokus di jalan. Ingat ya, kamu lagi ambil rezeki, bukan lagi main-main. Oke, ini turunan bertambah pelan. Pelan aja. Aduh, yang mana ini remnya ya? Aduh, yang kiri apa yang kanan? Astagfirullahaladzim. Yang mana nih? Ya elah, kenapa tadi aku nggak tanya Pak Samin dulu sih? Bodoh banget tuh Tari. Mobil meluncur makin cepat. Tari panik, bukannya menginjak rem, ia malah menekan gas lebih dalam. Aduh, kok ini makin ngebut sih? Aduh, aku kecil kayak barusan. Duh, remnya nggak bisa sih ya. Kenapa jalan sekantung ini kayak curang semua? Aduh, aku mati di sini. Aduh, aku langsung menghitung semua yang saya jualan nuggetku. Aku harus masih beli ayam yang banyak. Aduh, jangan sekarang. Tunggu mobil please. Stop, berhenti. Mobil akhirnya tergelincir ke pinggir dan meluncur masuk ke jurang kecil. Suara dentuman keras terdengar dan Tari akhirnya meninggal saat itu juga.